الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وجاء المحبوب الى مطار اصلها وبارك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita berada di pemakaman yang dinamakan sebagai Jambal. Di Kota Tarim ada 3 pemakaman, Jambal, Quret, dan Akbar. Nah, 3 pemakaman ini dinamakan dengan nama Basyar. Kenapa dinamakan Basyar? Karena Basyar adalah nama daripada orang yang mewariskan tanah tersebut. Namanya Basyar. Semua orang dinamakan Basyar. Jadi Basyar terdiri dari 3 makam Jambal, yaitu makam mayoritas para habaib, dan makam Quret para masyaikh, dan juga Akbar di situ ada Yahya bin Salim Akbar. Oh, nanti kita akan ziarah semuanya. Mungkin hari ini kita akan mengambil sebagian yang ada di Maqbarah Jambal. Nah, di Maqbarah Jambal ini terdapat makam daripada Sayyidina Fagil Muqaddam. Sebelum kita mengetahui Fagil Muqaddam dan anak-anak beliau, mungkin kita lihat dari ke atas. Kita mulai daripada Sayyidina Ali Khalifasan. Lihat Sayyidina Ali Khalifasan. Sayyidina Ali Khalifasan. Sayyidina Ali Khalifasan di situ memiliki 3 anak. 3 anak, diantaranya Hasan dan Abdullah. Hasan dan Abdullah. Itu sekarang ibarat tidak memiliki keturunan. Husain dan Abdullah. Kemudian Sayyidina Ali Khalifasan, yaitu pertama orang yang dikuburkan di Maqbarah Jambal. Makamnya nanti kita akan ziarahi. Nah, di situ anak dia yang paling terkenal adalah Muhammad Sahibul Mirbad. Dia akan dikatakan Sahibul Mirbad, sahib yang ada di Sakan, Mirbad Ahal, yang ada di Oman sekarang. Yang dinamakan Mirbad karena beliau tinggal di daerah namanya Mirbad. Dinamakan Sahibul Mirbad. Dan sekarang Muhammad Sahibul Mirbad, dia memiliki berapa anak itu? 4. Memiliki 4 anak. Ya? Nah, Muhammad Sahibul Mirbad memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Alwi. Nah, Alwi ini disebut sebagai Alwi Amul Fagih. Pamannya Fagih Muqaddam. Nah, Alwi Amul Fagih ini makamnya mana? Ini satu menunjukkan. Ya. Itu adalah makam daripada itu satu. Ini adalah makam Sayyidina Alwi Amul Fagih. Makam Sayyidina Alwi Amul Fagih. Nah, dari Sayyidina Alwi Amul Fagih nanti keluar daripada keturunan yang berada di Indonesia, yaitu Aulia Al-Tis'ah. Itu 8 Aulia itu, selain dengan Bali Jogo, Bali Songo, Aulia Al-Tis'ah. Aulia Al-Tis'ah itu adalah keturunan daripada Sayyidina Alwi Amul Fagih. Sayyidina Alwi ini punya anak, diantaranya yang bernama dengan nama Abdul Malik. Abdul Malik ini ke India. Di situ beliau dengan memiliki seorang yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan memiliki karamah, diambil mantu oleh raja. Nikah dengan anak raja, memiliki anak. Nah, anak keturunan beliau dinamakan sebagai Adumat Khan. Adumat karena agung, Khan yaitu keluarga. Jadi keluarga yang agung karena keturunan daripada raja. Ya, makanya keturunan beliau disebut sebagai Al-Adumat Khan, keluarga yang agung. Nah, itu kemudian mulailah daripada para aulia-aulia yang berjaga Indonesia yang menyebarkan Islam. Dan juga Muhammad Sahibul Mirbad di situ memiliki anak juga yang bernama Ali. Lihat, Ali. Ya, Ali. Ali adalah Abdul Fagil Muqaddam. Al-Kubra. Ada Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali. Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Ghassan. Ada Sayyidina Ali. Apa daripada Sayyidina Al-Fagil Muqaddam. Yang ada di Jambal ini anaknya Muhammad Sahibul Mirbad, yang anak tahu ada 2 yang ada di sini, yaitu Alwi dan Ali. Dan juga anaknya si Muhammad Sahibul Mirbad ada yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini punya 1 anak putri namanya Zainab. Nah, Zainab ini dijual nanti sama Fagil Muqaddam. Jadi ayahnya Zainab sama ayahnya Fagil Muqaddam kakak adik. Jadi Muhammad Sahibul Mirbad punya anak 4. Di antaranya Alwi, Ahmad, Ali dan Abdullah nggak tahu. Nggak tahu. Yang 3 ini jadi Ahmad itu punya anak namanya Zainab. Nah, mana makam Zainab? Coba satu juga. Satu jawab. Tahu itu. Mana tuh? Nih. Yang paling tinggi. Iya. Itu adalah makam daripada Zainab. Zainab bintu Ahmad. Jadi Zainab ini dengan Fagil Muqaddam apa kenanya? Bubu sekali menikah. Karena Sayyidina Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali, dan itu Zainab binti Ahmad
bin Muhammad Sohibul Mirbad, ketemu di kakek bernama Muhammad Sohibul Mirbad. Paham tak? Terus kemudian apa namanya? Di situ apa namanya Muhammad Sohibul Mirbad punya anak berapa tadi? Empat. Sekarang kita kembali, kita berpindah, kita lihat di situ Sayyidina Fagih Muqaddam. Ya, makam daripada siapa? Makam Sayyidina Fagih Muqaddam. Sayyidina Fagih Muqaddam di situ punya anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Punya anak 5. Nah, yang ada di Jambal ini ada 3. Di Jambal ini yang ada 3, yang 2 meninggal di luar kota Harim. Anak beliau yang ada 3 Jambal aja kita lihat ketika di situ yang paling agung adalah Sayyidina Alwi. Sayyidina Alwi Al-Ghuyub. Ya. Itu anak beliau yang pertama. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Alwi ini salah satu anaknya Fagih Muqaddam yang paling agung halnya, keadaannya yang sangat agung. Sampai dikatakan bahwasanya beliau memiliki mulai kecil sudah memiliki makam Sayyidina Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan aku memiliki 3 keistimewaan katanya. Yaitu apa namanya? Menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Dan aku tidaklah mengatakan jadi, maka jadilah. Ma'abulukum kecuali apa? Fayakun. Dan juga apa? A'rifu syagi wa sa'id. Aku bisa mengetahui ini orang celaka atau orang yang beruntung. Sampai dari tawaduknya Sayyidina Fagih Muqaddam datang ke anak beliau yang bernama Alwi mengatakan, "Wahai Alwi, apa yang kau lihat di dahi ayahmu?" Kata Sayyidina Alwi, "Ya ayahku, tertulis di dahimu, wahai ayahku, Sa'id, Sa'id, Sa'id." Dan dia mengatakan bahwasanya tertulis di dahimu, wahai ayahku, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tawaduknya Sayyidina Fagih Muqaddam. Karena Fagih Muqaddam, mungkin kalau kita mau kembali lagi ke cerita Sayyidina Fagih Muqaddam, beliau adalah apa namanya, termasuk salah satu ahli bait yang apa namanya, yang pertama yang menerima thariqah Sufiyah. Beliau sebenarnya sudah mengambil thariqah Sufiyah dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Ali, dan juga mengambil dari Sayyidina Muhammad Sohibul Mirbad. Muhammad Sohibul Mirbad mengambil daripada Sayyidina Ali Farid Hasan. Sayyidina Ali Farid Hasan mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil dari ayahnya Muhammad Maula Sum'ah. Maula Sum'ah mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali Al-Muqtakar. Sayyidina Ali Al-Muqtakar mengambil dari ayahnya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah mengambil dari ayahnya Sayyidina Ahmad Wahid, terus kepada Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Imam Haddad, musalsalatun minhum atanidu ahdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi Muhammadin. Abu yataladra an abihi fahakara fala khayalaka min abail kirami. Itu apa? Itu Sayyidina Fagih Muqaddam. Dan juga beliau mengambil thariqah Sufiyah daripada thariqah Abi Madyan. Yang mana Abi Madyan ini adalah tilmid daripada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani memiliki tilmid namanya Abi Madyan Al-Maghribi dari Maghrib. Nah, Sayyidina Abi Madyan Al-Maghribi ini beliau ketika mau meninggal memberikan khirqah, libas khirqah. Yang seperti kalau khirqah kan sanad khirqah ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain ketika pakai kan sanad khirqah itu libas apa namanya? Isyak. Sanad itu. Kemudian kata Sayyidina Abi Madyan mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak menerima khirqah ini kecuali satu orang di Hadramut yang bernama Muhammad bin Ali. Mewasiatkan kepada santrinya yang bernama Abdurrahman Al-Mag'an. Tak ketemu Sayyidina Abi Madyan dengan Sayyidina Fagih Muqaddam, tak pernah ketemu, tapi dikasih. Berikan kepada Abdurrahman Al-Muqtan bahwasanya sampaikan kepada siapa? Ke Sayyidina Muhammad bin Ali. Dan engkau wahai Abdurrahman Al-Muqtan tidak akan menemui itu Muhammad bin Ali. Maka wakilkan nanti kepada santrimu. Kemudian diwakilkan oleh ketika sampai ke Jeddah atau ke Mekah, diwakilkan kepada santrinya yang bernama Abdullah As-Saleh. Nah, Sayyidina Abdullah As-Saleh ini yang menyampaikan khilqah daripada Sayyidina Abi Madyan kepada Sayyidina Fagih Muqaddam. Yang mana pada waktu itu Sayyidina Fagih Muqaddam di kota Tarik ini beliau menimba ilmu sangat banyak sekali daripada guru-gurunya. Di antaranya gurunya adalah Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Yang mana Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan mengatakan bahwasanya aku harap engkau wahai Fagih magum PJ-mu tinggi seperti Ibn Qawl. Ini Imam Syafi'i, Ibn Qawri. Anak kepingin magum apa namanya PJ-mu. Nah, dikatakan tidak disebut dengan nama Fagih. Karena apa? Karena afqahun nas fi zamani. Dan juga dikatakan Muqaddam. Kenapa? Karena Muqaddam ala jami'i agrani. Wa sama bi Fagihil Muqaddam. Sampai dikatakan seperti kata-kata Imam Haddad, ana ad'u man da'ani. Hada hukmul khalqi. Ana ad'u man da'ani.
dulu yang Sayyidina Faqih Muqaddam mengambil ilmu dari guru-gurunya, ketika beliau Sayyidina Faqih Muqaddam sudah mendapatkan halnya, semua para gurunya bersimpuh di hadapan Sayyidina Faqih Muqaddam untuk menimba kembali ilmu daripada Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan beliau dengan ilmu kedudukan yang begitu besar, beliau sangat tawadhu. Sampai dikatakan beliau kalau ke pasar ngambil ikan, lakom atau ikan, ditaruh di kumnya, masukkan ke kumnya, dibawa pulang dari tawadhunya. Dan sampai beliau ketika mau meninggal ditanya, wahai Faqih, kepada siapa akan kau berikan makammu? Maka akan aku berikan ke Ummul Fuqara, yaitu Zaujati Zainab Ummul Fuqara. Dari tawadhunya Sayyidina Faqih Muqaddam. Kalau mengenai cerita Faqih Muqaddam sangat banyak, mungkin bisa nanti dibaca di Syarah Ainiyah ataupun di Oleh Syafaq, di Kitab Al-Ghurrar atau Masyarah Urawi, di situ sangat banyak sekali. Nah, beliau Sayyidina Faqih Muqaddam kita katakan tadi memiliki 5 anak. Nah, di Jambal ini ada 3. Yang paling terbesar yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikatakan sebagai Alwi Al-Ghuyur. Dikatakan Al-Ghuyur karena penyemburu. Karena apa? Penyemburu. Dikatakan tidak ada satu nama Alwi di zamannya kecuali mati. Tidak mau. Kenapa? Tidak mau ada orang yang menggunakan nama Alwi nggak maksiat. Tidak mau ada orang yang namanya Alwi mungkin malas ibadah. Jadi dia nggak mau. Anak kepin anak aja yang Alwi. Al-Ghuyur. Sampai beliau punya saudara Abdurrahman kalau nggak salah. Saudara beliau ketika istrinya hamil kepin dikasih nama Alwi. Ketika ingin dikasih nama Ali, nggak keluar, 9 bulan lebih nggak keluar. Datang sama Sayyidina Ali, kalau ente mau keluar, anak ente suruh ganti namanya. Ganti namanya, malu mau keluar. Dan juga beliau ketika itu naik kendaraan, yang nahkodanya kapalnya itu namanya Ali, nggak jalan. Katanya ganti, kalau mau ambil, kalau mau suruh ganti nama. Karena nggak mungkin di zaman lagi anak hidup ada yang namanya Ali, ya. Nah, dikatakan Sayyidina Ali Al-Ghuyur. Dan juga Sayyidina Ali Al-Ghuyur dikatakan bahwasanya beliau mampu mendengar jamadat. Ketika beliau disuruh sama ayahnya ke Muqaddam untuk mengambil rumput, ketika pulang dari nggak bawa apa-apa. Kalau saya Ali, kalau bagaimana aku mau montong rumput sedangkan aku dengar rumput itu bertasbih. Nggak sampai hatiku untuk memotong rumput yang bertasbih. Itu Sayyidina Ali. Dan juga kedua daripada makam anak Sayyidina Faqih Muqaddam yang ada di tempat ini yaitu Abdullah. Sayyidina Abdullah. Yang lulusnya namanya? Ya. Ini? Ya. Yang nama tadi itu namanya Sayyidina Abdullah. Nah, Sayyidina Abdullah ini disebut sebagai sahibun na'as-na'asin. Kerandanya orang mati keranda. Nah, kerandanya itu 2 keranda. Keranda di bumi dan keranda di langit. Yang di bumi dirayakan, disambut untuk memasuki alam barzakh. Begitu juga di alam langit para malaikat merayakan kedatangan daripada ruh suci daripada Sayyidina Abdullah bin Faqih Muqaddam. Dan juga dikatakan bahasanya Sayyidina Ali ketika Sayyidina Abdullah meninggal, Sayyidina Ali didatangi oleh Rasulullah, diberikan kain kafan untuk mengkafani saudaranya yaitu Sayyidina Abdullah. Dan juga dikatakan bahasanya disebut sebagai na'as-na'asin karena pada waktu itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Muhdar dari ayahnya Abu Abdurrahman Segaf. Ketika itu ada salah satu habaib yang meninggal mau dikuburkan di makam Sayyidina Abdullah. Ketika di Nabes, karena banyak sekali di Jambalin Nabes ya, dibongkar. Kalau sudah dibongkar, kadang nggak kerawat, makanya banyak sekali nama-nama yang hilang di sini. Bukan apa, sebenarnya banyak di sini. Karena kata Habib Rahman Segaf, "Dufinu fi Zambat asra al-Qur'an." Wasamanya gitu. Itu ada dulu. Sekarang tauhidnya nggak ada yang merayakan patah atau apa semuanya. Ketika mayat ini mau ditaruh di makamnya Sayyidina Abdullah, ketika mau dikuburkan di dalam Sayyidina Abdurrahman Segaf ketika hadir pada waktu itu nunduk dan mukanya merah. Mukanya. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar Muhdar sudah selesai, ayah, kenapa kok mukamu merah? Oh, aku malu. Aku dimarahi oleh Faqih Muqaddam. Kenapa kok sampai ada jenazah yang dikubur di atas anakku Abdullah, kata Faqih Muqaddam. Apa mereka nggak tahu bahwasanya Abdullah ini adalah sahibun na'as-na'asin. Na'as fi dunya wa na'as fi sama'. Sayyidina Abdullah. Kemudian aku minta terkutur karena dia bilang juga bahwasanya mayit ini nggak tahu kalau dia bakal dikubur di situ. Kemudian Sayyidina Faqih memberikan udzur dan memaafkan orang yang dikubur di atasnya Sayyidina Abdullah. Itu Sayyidina Abdullah. Dan yang terakhir anak Sayyidina Faqih Muqaddam yang ada di Jambal yaitu ini di samping makam Di samping makam Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini adalah makam Sayyidina Ali bin Faqih Muqaddam. Nah, ini kan nggak ada namanya kok bisa tahu bahwasanya ini Sayyidina Ali. Diriwayatkan oleh Al-Habib Umar bin Ali Al-Ka'ab. Sayyidul Balagh yang dibaca kitabnya nanti kita ziarah ke makam Umar bin Ali Al-Ka'ab. Meriwayatkan dari anaknya Al-Habib Ali Habib Muhammad. Meriwayatkan dari Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya kubur Sayyidina Ali bin Faqih Muqaddam
baina Abdullah Ba'alwi dan Fadil Mughadam. Jadi ngambil ini dari sanad yang dijambah pada Al-Harith Al-Habsyi. Nah, dari bangsa Sayyidina Ali yang ini keluar dari bangsa yang Shin, akhir ada 5 Shin. Di antaranya Asy'ari, Asy'ari, Al-Habsyi, terus Al-Syaibah, Al-Syumbul, Al-Syaiban, itu semua keluar dari sana. Nah, ini adalah Sayyidina Fadil. Jadi anaknya Sayyidina Fadil Mughadam yang ada di gambar ini ada berapa? 3. Alwi, Abdullah dan Ali. Dan tinggal 2 anaknya, Ahmad dan Abdurrahman. Dulu Ahmad dan Abdurrahman. Sayyidina Ahmad ini mulai kecil sudah minta syahadah, minta sama Allah untuk dikasihkan mati syahid. Sampai di akhir sebelum meninggal beliau terkena banjir. Jadi terkena banjir sampai ke bawah banjir ke daerah Ajuz di Gosam kan. Jadi makam Sayyidina Ahmad ini ada di Gosam. Sedangkan Sayyidina Abdurrahman beliau meninggal di perjalanan untuk haji. Ketika beliau berangkat mau haji, beliau mengatakan kepada ahli Badrin, siapa yang mau tauhid anak fadhol, karena akan sana nggak mungkin kembali lagi. Kemudian di tauhid berangkat. Ketika nyampe di tengah jalan beliau sakit, ketika rombongan istirahat beliau meninggal. Ketika beliau meninggal di tengah jalan beliau tahu sendiri di Arab nggak ada air, nggak ada sumber, nggak ada apa. Mencari air buat minum sulit, apalagi buat mandi jenazah. Bingung. Subhanallah, pada waktu itu pemimpin rombongan itu kehilangan unta. Untanya hilang. Ketika untanya hilang, si orang ini kesempatan untuk nyari air. Subhanallah, muncul di samping jenazahnya Habib ini muncul air dan ada tempat untuk timba seperti ini. Subhanallah, dimandi semua lengkap, sudah dikakani, sudah dikubur, baru untanya ini datang lagi kembali. Kemudian baru jalan. Kalau enggak takut ditinggal rombongan. Kalau rombongan hilang, repot di sini. Nah, kemudian itu Sayyidina Abdurrahman. Dan juga dikatakan tadi 5 anak Sayyidina Fadil Mughadam, 3 ada di Jamal dan 2 di luar. Jadi Ahmad terkena banjir dan Sayyidina Abdurrahman meninggal di mana? Meninggal di Haji. Dan juga sebelum kita pindah di sini, di situ ada makam yang di ujung itu makam Sayyidina Muhammad bin Alwi bin Ahmad Asy'ari. Jadi Fadil Mughadam punya anak yang namanya Ahmad tadi, Ahmad Asy'ari. Ya. Terus punya anak namanya Alwi. Alwi itu punya anak namanya Muhammad yang dengan sebutan Shahibul Amain. Jadi pernah dengar Muhammad Shahibul Amain? Nah, itu adalah makam Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Fadil Mughadam. Dikatakan Shahibul Amain karena beliau dikatakan bahwasanya kalau murojaah sama kayak antum. Sampai dari kuatnya murojaah nggak sadar kebakar. Imamanya kebakar sampai 12 kali lebih. Kalau antum murojaah, masya Allah, nggak sadar sampai tidur dan berbuilah. Nah, itu makam Muhammad bin Alwi bin Ahmad. Dinamakan sebagai apa? Shahibul Amain. Dan juga di samping di sini ada, kalau yang pencinta fikih, di sini ada makam daripada Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Makam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Fadil Mughadam. Ini kakeknya bangsa bin Faqih, kalau nggak salah nasabnya seperti itu. Nah, beliau dikatakan dari kuatnya fikihnya sampai dikatakan tagriru yufadil hamir. Dari kuatnya ilmu fikihnya sampai dari pemahamannya untuk menyampaikan ke orang sampai bukan bodohnya manusia. Paling bodohnya binatang kalau hadir di majelisnya beliau pasti dia berfikih. Dari luasnya. Nah, Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Dan juga di samping ini adalah makam daripada Muhammad bin Umar Abu Murayyam. Kalau pernah ada maklama penghafal Al-Quran di Kota Tarim, Muhammad, ini namanya Muhammad bin Umar bin Ahmad. Jadi Muhammad bin Umar bin Ahmad bin Fadil Mughadam. Ini dinamakan sebagai Muhammad Abu Murayyam. Dikatakan beliau kalau menghafal Quran, beliau sangat hafal Al-Quran dan menghafal kitab tanbih. Dan santri beliau setiap yang hafal Al-Quran disuruh menghafal rubu'ut tanbih dari bab sampai bab sholat. Kalau sudah hafal Al-Quran rubu'ut tanbih baru boleh keluar. Dan yang ada di Kota Tarim semua hampir adalah jebolan daripada di antara seperti Habib Umar, semuanya ini adalah daripada maklama Abi Murayyam. Dan juga anak pernah dengar kata Habib Masyhur, anak nggak pernah dengar orang yang jebolan dari Abu Murayyam ini ngapal Al-Quran lupa, itu nggak pernah dengar. Dan dikatakan bahwasanya doa indah ma'lamatu mustajab. Maklama Abi Murayyam ini di mana? Dekat Darus Segas ini. Ada maklama Abu Murayyam pas nempel di rumahnya Muhammad Malik Kim Malik Wawila nempel itu.
Itu yang juga beliau mengatakan bahwasanya Muhammad Jamaluddin mengatakan sahabtu Muhammad bin Umar Abu Hurairah 40 sana, nggak pernah marah. 40 tahun. Kita baru kenal 4 tahun, di sini yang marah, yang ini nggak temenan, yang ini nggak anu. Ini 40 tahun. 40 tahun nggak pernah marah, walau mukanya berubah. Dan juga kalau nggak salah ada yang meriwayatkan beliau, ada juga yang meriwayatkan beliau mengatakan jadi Ahmad atau apa, Muhammad bin Umar bin Ahmad mengatakan bahasanya arba'ina sanah masyarakat a'dha'i sab'a bil ma'siyah. 7 anggota, mata, telinga, lisan, tangan, kemaluan semuanya selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun sisanya maksiat. Enggak. Waktu dia ngomong di umur 40 tahun ini, mulai sekarang ini sampai sekarang ini enggak pernah, mungkin mulai balik, setelah balik sampai sekarang enggak pernah menggunakan a'dha'i sab'a ini untuk maksiat. Jadi dikatakan Abdullah bin Muslim Tahir, ma fa'altu makruh wa la hammamtu bil makruh. Ada Muhammad bin Umar Abu Hurairah. Nah, kemudian Sayyidina Ali Al-Ghuyur punya 2 anak. Dia punya berapa anak? Punya 2 anak. Dikatakan beliau memiliki 2 anak. Yang pertama anak beliau adalah Abdullah Ba'ali. Dan anak kedua adalah Sayyidina Ali Sahibu Darat. Ali Sahibu Darat ini abahnya Muhammad Mulai Dawiyah. Kakeknya Habib Rahman Segar. Makamnya di situ. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, kita cerita dulu tentang Al-Habib Abdullah Ba'ali. Dikatakan Sayyidina Ali ini dulu kalau waktu buat sama Al-Iksaran itu ada. Tapi Sayyidina Ali dulu seorang yang sangat alim. Sampai dikatakan dulu nggak mau sibuk dengan nggak kepikiran lagi yang namanya perempuan atau apa. Semuanya kembali ke Allah. Sampai keturunannya yang ada di Dohruk mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini keluar, kalau nggak ada keluar dari min Dohruk tadi, keluar langsung wujud manusia. Dan juga dikatakan tidaklah beliau hamil, istri beliau hamil kecuali dari perut istrinya mengatakan bahwasanya anak walad soleh, anak abad soleh. Siapa anak Sayyidina Ali? 2 itu, Sayyidina Abdullah Ba'ali dan Sayyidina Ali. Dan juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah Ba'ali ini beliau adalah pertama yang mendapat julukan Syekh. Yang pertama yang mendapat julukan Syekh. Kalau pertama yang mendapat julukan Al-Habib siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Kalau yang pertama mendapat julukan Syekh adalah siapa? Abdullah Ba'ali. Dikatakan Al-Habib Abdullah Ba'ali seorang yang sangat alim, orang kabir. Dikatakan beliau jahat. Makanya kalau kita nyebutkan yang di sini beliau, makanya nggak anak sebutkan alim, hafal Quran, warok. Kenapa? Tahsilul hasil. Kalau kita masuk ke makamnya jenderal, ini jenderal juga tahsilul hasil. Makanya kitab Jawharus Syafaq karangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, beliau mengarang kitab Jawharus Syafaq 3 jilid. Beliau mengarang kitab ini semuanya langsung. Jadi karomahnya Fagil Mugoddam, karomah fulan. Kenapa kok nggak disebutkan fulan alim, fulan kada, fulan wara? Kalau nggak, kenapa? Nggak ada bedanya, semuanya sama. Semuanya hafal Quran, semuanya sahibul warok, semuanya alim. Nggak ada yang bisa membedakan mereka kecuali karomahnya. Fulan punya karomah ini, kalau ini yang buat karomahnya kayak gini. Jadi mengingatnya mudah gitu. Kalau kita sebutkan manasibnya sama semua. Wuli David Karim, Hafidul Quranul Azim, sahibul warok, sahibul ilm, semuanya sama. Makanya bedanya dengan karomah. Dan juga Sayyidina Abdullah Ba'ali ini dimaikan beliau ini adalah khot Sayyidina Abdurrahman As-Segar. Jadi tulisan ini adalah tulisan Al-Habib Abdurrahman As-Segar. Ini tulisan jadi zaman beliau. Satu tulisannya. Saya kira ayam, kita orang ya kira ayam. Ini Habib. Ini penyampung deh. Jadi khotnya siapa? Khotnya Al-Habib Abdurrahman As-Segar. Nah, dan juga dikatakan bahwa Sayyidina Abdullah Ba'ali ini beliau bukan yang bangun Masjid Ba'ali. Banyak orang salah, banyak beliau yang bangun Masjid Ba'ali. Yang membangun Masjid Ba'ali adalah Sayyidina Ali Khalifah. Sayyidina Ali Khalifah ketika diam di Kota Tarim, beliau yang bangun. Dibantu dengan Bani Anan, dengan Busri wal Jadid. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah Ba'ali ini mendapat nisbah kuat Sayyidina Masjid Ba'ali diambil nisbahnya kepada Al-Habib Abdullah Ba'ali. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling banyak bersedekah di Masjid Ba'ali. Sampai berapa banyak sumur yang diberikan beliau untuk Masjid Ba'ali dan memberikan makan untuk beliau yang ada di Masjid Ba'ali, puasa atau semuanya. Dan beliau sahibul karam, orang yang sangat karam.
Sampai satu rumah tangga dari banyaknya yang diberikan sama beliau, satu rumah tangga dalam sebulan itu berapa? 30 kambing. Satu rumah itu 30 kambing. Dari apa? Dari banyaknya. Dan beliau paling marah kalau sampai ada tetangganya yang nggak makan. Sampai ada satu tetangga ini malu karena seringnya dikasih dikasih oleh Habib Abdullah Ba'ali sampai malu. Ini malu apa kok banyak terlalu banyak dikasih. Sudah kita buat istilah. Kenapa? Kita nyalakan kayu, kita bakar, asapnya kan keluar. Jadi Habib lewat nanti, oh ini sudah masak. Subhanallah. Jalan dunia sudah alhamdulillah mungkin ini sudah mulai punya kerjaan, sudah mulai ada rezeki dari Allah, dan tinggal sudah nggak dikasih lagi. Ya, ini ketika nyata di masjid melihat anak kecil ngurus. Kenapa kamu ngurus? Iya, aku belum makan. Bukannya aku lihat tadi ada asap di rumah. Iya, itu karena takut sama Habib Abdullah Ba'ali. Anak kecil nggak bisa bohong. Iya, malu dia. Didatang sama Habib Abdullah Ba'ali di mana? Kalau anak nggak ridho. Kalau sampai ente satu malam ente tidur belum makan anak-anak ente. Itu Sayyidina Abdullah Ba'ali. Kalau mau diceritakan, tanya. Jadi kita rindu supaya dapat tanya. Ya, kemudian yang perlu kita kita ketahui di daerah sini di belakang ini sebelum kita lewati, di situ ada makam daripada tadi ingat ya, ini ayahnya tadi ayahnya Kabin Godam, di situ pamannya Kabin Godam Alwi Amul Fagi, dan juga ini ada Syekh Ali, anaknya Habib Rahman Masyhur Sayyidul Buya, itu anaknya. Coba lihat. Itu anaknya Sayyidul Buya. Anaknya siapa? Anaknya Habib Rahman. Terus di sebelahnya lagi dilihat. Yang sana itu Habib Abdurrahman Masyhur yang besar sebelahnya. Ya, itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sahibul Buya. Sama. Kalau yang tadi Zainab Ummul Bughara, istrinya Fagil Badar. Dilihat. Yang paling kecil. Ya. Itu makam Zainab Ummul Bughara. Zainab binti Ahmad bin Muhammad Sayyidul Mirfas. Paham ya? Mungkin yang daerah sini sebelum kita lewati di situ ada satu makam namanya makam Syekh Salim di sini. Yang bisa. Salim di sini. Salim bin Sri, ayo. Salim bin Sri, Syekh Salim bin Sri itu seorang termasuk seorang alim di zaman alim sampai pernah satu raja bin Muteh. Mana kota Tarim dia terkenal aulia. Kalau capek duduknya. Duduk, sambil duduk. Dari alimnya katanya raja, anak kepingin 100 dari ulama kota Tarim yang katanya hebat, dipilih 100. Pilih lagi 10, dari ente Salim sampai 10. Dipilih sampai anak 10. Pilih dari 10 itu 1. Dijualkan 1, yang keluar ke Salim Bikri. Artinya paling aneh, kata raja anak kepingin tahu. Awal yang kota Tarim anak mau tes. Buat wali nggak? Bisa nggak dengan cobaan apa cobaannya? Dicoba sama raja, dicarikan seorang janda punya anak cantik paling cantik, disuruh goda Habib ini. Kalau bisa goda supaya nanti disebarkan loh, orang alim kena perempuan rusak ini. Kalau kita kena orang perempuan miring kok ya. Ini Salim bin ini juga ada Salim bin Bisri bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Beliau ketika itu beliau dicoba jalan, ada satu jandanya kepingin nyoba, kepingin supaya anaknya sudah dikasih tahu yang belum, nanti kalau Habib ini masuk langsung didekat sudah, langsung didekat nanti supaya orang masuk supaya Habib ini rusak namanya. Oh ya, bayar mahal sama raja. Ketika Habib ini lewat dibilang, kalau ya Habib anak saya sakit, mungkin nanti bisa baca-baca kasih air. Kata Habib, insya Allah saya mau ziarah turban, mau ziarah makam dulu. Kata mau makam ziarah, ditunggu sama janda. Habib, anak saya nungguin ya, kasih air masuk. Kita masuk kunci sama si janda ini, si perempuan ini mau dekat. Ketika mau dekat, dibuka sendalnya sama Habib ini, dibuka sendalnya, dipukulkan ke dipukulkan ke perempuan ini. Sendiri ya, rusak. Dipukul. Setiap satu pukulan merah langsung jadi judam. Merah langsung pucat kayak kucing rusak, pecah-pecah gitu. Tapi ya anu ini langsung keluar Habib ini. Kemudian langsung kalian, lo kenapa? Ibu tadi ibu bukan masukkan habaib, masukkan singa kalian. Singa yang masuk, anak lihat singa kalian. Kemudian dibawa ke raja. Apa raja kok bisa sampai gini?
Ini ceritanya nggak sampai sini kok, bisa sampai sini, nggak sampai jadi kayak gini anak-anak. Kemudian sama raja dimintakan maaf kalau kali ini diminta maaf, langsung dimaafkan tanpa sedikit pun marah wala di dalam hati, langsung dikasih air, dikasih ini, kasih diucapkan suruh buatan semua itu saya saling. Ya sekarang kita ke apa nih, ke Abdurrahman. Oh no.